Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Luspi. Oke, jadi mungkin dari kalian ada yang melihara ular boa nih. Tapi setelah kalian nonton di video aku yang sebelumnya tentang mengenal ular boa, itu pasti kamu butuh banget dong info seputar jenis kandang yang cocok untuk ular boa ataupun jenis alas yang cocok untuk ular boa. Pas banget nih, karena di channel YouTube Alam Luspi kali ini bakal membahas tentang jenis-jenis alas yang cocok untuk ular boa. Makanya kalau misalkan kamu penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, jadi boa yang aku maksud di sini adalah boa constrictor. Adapun jenis boa constrictor maksudnya ada dua ya. Yang pertama constrictor, yang kedua yaitu constrictor imperator. Nah, tapi pokoknya adapun kedua jenis ini itu kalau untuk alas kandang sama aja. Jadi kalau kamu punyanya boa constrictor imperator ya nggak apa-apa, tonton aja di video kali ini karena sama aja kok. Ataupun constrictor juga sama aja. Ini kayak gini ular boa constrictor. Yang ini yang normal yang aku punya. Oke. Aku bakal bahas di video ini tentang jenis-jenis alas yang cocok untuk si ular boa ini. Tapi kayaknya kalian harus subscribe dulu deh channel aku ini, soalnya nanti kamu pasti bakal butuh juga informasi tentang cara makan ular boa atau ular boa tuh makannya apa aja sih gitu kan. Nah, pasti kamu butuh juga, makanya harus subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan info-infonya. Terus kayak kalau misalkan ada yang niat buat breeding tuh, breedingnya kayak gimana sih, pokoknya cocok banget deh. Di sini aku bakal bahas juga. Pokoknya intinya aku bakal lebih bahas mendalam tentang ular boa constrictor atau boa constrictor imperator ini. Pokoknya untuk perbedaannya nanti aku bakal bahas juga ya di constrictor dan imperator tadi. Aku bakal bahas juga, atau mungkin aku lupa deh, kayaknya di pembahasan yang mengenal itu juga ada. Silahkan kalian tonton aja kalau misalkan kalian belum nonton atau kamu belum nonton. Oke, atau kalau misalkan dari kamu nih ada yang udah pernah melihara, silahkan komen di bawah. Atau ada yang udah pernah tahu nih perbedaan boa constrictor atau dan boa constrictor imperator, silahkan komen di bawah ya. Karena kan kita di sini sistemnya sharing gitu kan. Tentunya kamu juga pasti butuh banget kayak informasi tentang hewan peliharaan yang kamu pelihara. Aku juga sama, karena kalau misalkan baru banget nih kayak punya hewan peliharaan, itu pasti butuh banget informasi lebih dalam tentang si hewan tersebut. Makanya jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa follow Instagram Alam Luspi, karena kita bakal sering ngadain kayak pertanyaan-pertanyaan. Terus juga kalau misalkan ya aku bisa ngejawab ya nanti aku jawab langsung, atau kalau enggak nanti kita sharing sama teman-teman yang lain. Oke? Yang pertama ada alas kertas. Mungkin dari kalian semua yang melihara ular juga pasti pakai alas ini ya, alas kertas, karena menurut aku sih alas kertas cocok banget untuk ular-ular yang kayak kalau misalkan dia mau makan itu pakai alasnya alas kertas. Terus kalau mau breeding juga cocoknya pakai alas kertas. Kalau pakai alas yang lain takutnya malah repot ya. Nanti aku bahas di alas yang selanjutnya deh. Kenapa maksud aku alas kertas ini cocok untuk pas saat dikasih makan sama pas lagi breeding. Pokoknya alas kertas ini yang paling cocok untuk semua kalangan lah, untuk alas kertas ini ya. Oke, selanjutnya yaitu ada alas serbuk kayu. Nah, bisa kalian lihat ya untuk alas serbuk kayu nih kayak gini. Jadi untuk alas serbuk kayu pun ada kelemahan dan juga kelebihannya. Untuk kelebihan si alas serbuk kayu ini, yang pertama itu mudah menyerap air. Terus sama dia mudah banget nyerap bau kotoran. Jadi kalau misalkan si
ular boanya ini pup gitu kan, atau buang kotoran atau apalah itu kotor lah intinya kandangnya, jadi mudah banget dibersihinnya. Sama satu lagi bisa kalian lihat, pokoknya ini lebih terlihat natural gitu ya, jadi cocok banget untuk di display. Jadi kalau misalkan ular boanya itu mau buat di display ya cocok banget pakai si alas serbuk kayu ini. Dan satu lagi kelebihannya itu nggak repot banget kalau misalkan mau diganti-ganti alasnya. Untuk kelemahannya itu harganya lumayan mahal dan juga belum tersedia di semua tempat. Nah, kalau misalkan serbuk kayu kamu mau nyari serbuk kayu itu belum ada ya di semua tempat atau toko-toko gitu. Ya paling adanya di tempat orang-orang yang suka serutin kayu, sama kalau misalkan lagi butuh banget kalian datang aja ke toko burung gitu. Itu pasti ada. Harganya ya lumayan sih. Alas yang selanjutnya yaitu ada alas kelapa. Alas kelapa ini ada 3 ya. Yang pertama itu kokopit, terus juga ada koko khas dan juga koko chip. Nah, tentunya masing-masing punya kelemahan yang sama lah gitu. Pokoknya karena jenisnya juga sama dari kelapa ya, kelemahan dan kelebihannya juga sama tentunya. Untuk kelebihannya dia mudah menyerap air. Ya pokoknya untuk alas kelapa ini yang bisa kalian lihat kayak gini ya. Ini yang aku punya, yang aku pakai ini jenisnya kokopit. Pokoknya ginilah sama yang kalian lihat ini kayak gini pokoknya. Nah, itu mudah menyerap air, terus mudah menyerap bau kotoran. Jadi kalau misalkan dia pup gitu dan lama gitu, jadi nggak terlalu bau, pokoknya nggak kayak alas kertas gitu. Kalau alas kertas kan bau banget ya, kalaupun udah 1 hari ataupun baru pup juga. Kalau untuk alas ini dia nggak terlalu bau, jadi diserap gitu baunya sama si kelapanya ini. Oke, yang terakhir itu terlihat lebih natural. Pokoknya untuk alas ini cocok banget deh untuk display ataupun pajangan-pajangan di rumah gitu. Bisa kalian lihat lah ya, coba aja nih lihat jenisnya kayak gini. Apalagi kalau misalkan kalian taruhin kayak hiasan-hiasan di dalamnya, kayak rumput-rumputan atau tanam-tanaman gitu, atau mungkin kandangnya mungkin yang lebih luas lagi kayak akuarium yang agak gedean, atau terus juga hiding cap atau water disknya itu kalian lebih yang bagus-bagus ditaruhnya. Pokoknya lebih cocok banget dibandingkan alas-alas yang lain untuk display ya tentunya. Kalau untuk yang lain ya, nah ini kelemahannya karena dia itu aku nggak saranin ya kalau alas yang ini, alas kokopit atau alas kelapa ini untuk makan ataupun untuk breeding. Jadi nggak aku saranin karena takutnya kalau misalkan kamu nih ngasih makan si ular boa ini makan di tempat kandang yang ada alas kokopit atau jenis alas kelapa ini, takutnya nanti malah kebawa sama si ularnya, kemakan lah intinya. Ataupun kalau lagi breeding itu takutnya masuk ke kelamin si ularnya ini. Jadi aku nggak nyaranin banget. Itu untuk kelemahannya. Dan juga dia karena alasnya ini lebih bagus dari yang lain, tentunya harganya pun lumayan bagus juga. Jadi harganya terbilang cukup mahal lah. Juga dia belum ada di semua tempat, jadi nggak di semua tempat ada ya. Selanjutnya itu ada alas tisu. Alas tisu contohnya kayak gini ya. Nah, ini buat contoh aja karena aku nggak ada ular yang baby. Ini juga masih baby, cuma udah baby up gitu. Nah, pokoknya kayak gini. Nah, untuk alas tisu ini pasti ada kelemahan dan kelebihan juga. Untuk kelebihannya yang paling penting sih dari alas tisu ini, cocok banget untuk ular baby. Makanya tadi di awal aku sebutin aku nggak ada ular baby karena ini ya. Jadi dia tuh untuk untuk kandangnya juga yang kecil kayak gini, biar nggak nguras tisu banyak kan. Jadi kandangnya segini, makanya cocok untuk baby. Dan juga untuk alas tisu ini ya banyak ya di pasaran, jadi mudah banget didapatnya. Itu sih kelebihan dari alas tisu ini. Adapun untuk kelemahannya ya
kalian bisa tahu sendiri lah kelemahan si tisu itu kayak gimana. Yang pertama itu mudah banget hancur kalau kena basah gitu kan. Jadi kalau dia, aku kan biasanya pakai itu tuh water dish kayak gitu. Jadi kalau misalkan tumpah ya pasti ini. Cuma kalau untuk baby, kalau misalkan masih baby gitu ya nggak usah pakai water dish. Jadi cukup kalian basahin aja tisunya. Terus juga dia harus rutin banget diganti ya, karena kan namanya tisu cepet kering, cepet rusak juga, jadi harus sering diganti. Terus juga nggak nyerap bau kotorannya, jadi ya bau kotorannya sama kayak alas kertas gitu, bau banget kalau misalkan dia udah pup banyak gitu, jadi harus cepet-cepet diganti. Intinya kalau misalkan pakai alas tisu ini jangan pakai tisu kering, tisu basah maksudnya. Kalau tisu basah kan ada alkoholnya, jadi nggak cocok buat ularnya juga, takutnya nanti ularnya yang bahaya gitu kan. Jadi antisipasi aja, mending pakai tisu biasa untuk baby ya, pakai tisu biasa dan juga tinggal kalian basahin aja kayak gitu. Itu sih kelemahan dan juga kelebihan si alas tisu ini. Nah, yang terakhir itu ada alas forest bag namanya. Nah, untuk alas forest bag ini sebenarnya kelebihan dan kelemahannya juga nggak dimiliki sama semua alas-alas yang aku sebutin di awal. Untuk kelebihannya yang nggak dimiliki sama semua jenis-jenis alas di awal, ini si forest bag ini bisa dipakai ulang. Jadi kalau misalkan kalian mau dipakai lagi, tinggal kalian cuci, terus juga kalian jemur. Taruh ini kameranya. Nah, itu tinggal kalian cuci terus dijemur, udah bisa dipakai lagi gitu. Adapun untuk kelemahannya sama kayak yang lain, dia nggak ada di jenis alas yang lain ya. Kelemahannya ini belum ada gitu di semua tempat, makanya susah banget nyari forest bag ini ya. Mungkin kalau di online ada kali, cuma belum ada di toko offline gitu. Aku sih belum tahu tepatnya, aku belum tahu. Mungkin kalian ada yang tahu tempat jual forest bag, silahkan komen di bawah. Oke, jadi kesimpulannya untuk jenis alas yang cocok untuk ular boa ini itu ada kertas, kan tadi aku bilang ada kertas, terus juga ada forest bag, terus juga ada alas kelapa, terus juga ada tisu, dan juga ada serbuk kayu. Nah, semuanya balik lagi sama kamu ya. Kalau misalkan kamu mau melihara si ular ini cuman untuk dipelihara, itu ya sesuaikan juga sama alas kandangnya. Kayak kalau misalkan mau di breeding ya alas kandangnya harus seperti apa, atau kalau misalkan mau di display aja, itu alas kandangnya juga ya, yang intinya kalau misalkan di display itu kan harus terlihat lebih natural ya. Makanya balik lagi sih sebenarnya sama kamu tuh, kalau misalkan kamu maunya yang lebih natural ya silahkan gitu, pakai alas kelapa yang terlihat lebih natural, serbuk kayu juga nggak apa-apa. Pokoknya gitu ya semuanya. Aku cuma ngasih tahu aja jenis-jenis alas kandang untuk si ular boa ini. Semuanya selebihnya serahkan ke yang punya hewan peliharaannya. Kalau mau pakai kertas aja lebih simple ya, it's okay. Oke, makasih banyak yang nonton videonya. Semoga video aku bermanfaat dan semoga kalian juga suka. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.